Tentunya bagi kami ini merupakan sebuah kebahagiaan mendapatkan rahmat dan karunia Allah kedatangan saudara-saudara kita dari Batak Jaya, Pulau Jawa Timur, selaku pria Mbak Guru Hasan Sanusi. Karena saya yakin sesuai dengan hadis, tamu yang datang itu pasti satu membawa barokah, kedua membawa rezekinya. Yang kedua, kita bersyukur pada hari ini, terutama agenda yang sudah disusun oleh saudara-saudara kita dari Jombang ini bisa terlaksana walaupun tidak sempurna, walaupun tidak sempurna, tidak sesuai dengan mungkin jadwal awal. Dan kami atas nama keluarga besar khususnya pesantren dan juga Yayasan Buryadi yang mewakili kakak saya Aceh Haji Cece Rohmat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan beriman kami yang itulah adanya. Tidak bisa memberikan pelayanan yang lebih, namun kami berusaha. Ya, kami juga datang ke sana disambut. Kami juga alhamdulillah bukan oleh orang yang muda yang berziarah, oleh Pak Kiai saya yang berziarah itu alhamdulillah. Yang selanjutnya mungkin kebahagiaan kami ini belum sempurna karena belum bisa mengantar saudara-saudara kami ke saudara-saudara yang agak jauh. Kemudian keinginan kami ya satu hari ini keliling sampai ke pesantren dulu, Paojan, Pesadang untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita dari keturunan Mbah Mulyai. Bahkan dari Mbah Guru Hasan pun yang tak cukup seminggu, kami tidak cukup seminggu dari keturunan Nimas Nol itu tidak cukup seminggu kau mau keliling gitu. Karena kan 7 anak Nimas Nol ini. Nah, kami belum bisa membawa keliling ke saudara-saudara. Namun mudah-mudahan ke depan agendanya kita sudah tetapi ke saudara-saudara dari keturunan Nimas Nol minimal maksimal saudara kita di Mbah Mulyai. Keunikan Mbah Mulyai dari dulu tidak pernah dibilang Kiai Haji, cukup Mbah Mulyai aja itu. Padahal dia alim al-alama. Bahkan semalam ada cerita kalau di keturunan Mbah Mulyai suaranya nggak ada yang bagus. Karena dulu Mbah Mulyai apa istilahnya yang boleh aku kalau istilah Sunda sarung. Jadi ada sebuah kalimat Mbah Mulyai istilah di Garut itu satu keturunan Mulyai suaranya membaca Al-Quran itu bagus. Karena ada riwayat yang memang tentang Mbah Mulyai dulu dibilang oleh dalam penguasa Tasikmalaya dia membaca Al-Quran dengan suara yang sangat bagus dan merdu sampai istrinya dalam itu kepincut tergila-gila sama Mbah Mulyai. Akhirnya turunlah kalimat keturunan nggak boleh ada yang bagus suaranya. Untung nggak ada, tidak boleh yang cakep dan cantik. Maka saya heran kalau keturunan Mbah Mulyai suaranya nggak ada yang merdu. Kalaupun ada yang merdu pasti yang sebelahnya bukan keturunan Mulyai. Gitu. Nah ini banyak sejarah yang belum tergali, yang belum tersampaikan. Saudara juga masih banyak yang belum bersilaturahmi. Nggak cukup waktu 1-2 hari, harus seminggu lebih di sininya baru kita bisa keliling ke saudara-saudara kita Kabupaten Garut. Karena durian Mbah Mulyai ini
Kalau yang namanya pesantren salafi 80% itu keturunan Mbah Mulyadi di Garut. Kalau sekarang ada 1-2 lah, itu pasti kalau kita ini pesantren salafi pasti itu ada keturunan Mbah Mulyadi. Nah kalau yang sudah buka dengan sekolah banyak yang tidak keturunan Mbah Mulyadi. Tapi kalau pesantren salafi 80% di Garut itu keturunan Mbah Mulyadi. Sehingga panggilan yang akrab kepada keturunan Mbah Mulyadi, kalau santri bisa ngaji, dia ngajar ngaji, jadi kembali panggilannya Aceh. Gitu. Tapi ada kalau keturunan Mbah Mulyadi dia jadi pengusaha, ini kayak Haji Cecep Rahman, gitu kan. Kemudian dia jadi pejabat sukses, maka panggilannya Raden. Iya. Jadi kalau ada Raden Haji Cecep Rahman. Ada kiai santri jadi pengusaha, jadi pejabat, dua gelarnya Aceh Raden. Walaupun di Suci tidak mau pakai Raden, karena Raden di Suci itu ada 3. Satu Raden asli keturunan Mulyadi, kedua Raden Bismit, yaitu beli ke Belanda. Maka di Suci ada Raden Salawe 25 rupiah, karena riwayatnya dulu beli ke Belanda 25 rupiah. Istilah 25 rupiah di Garut itu Salawe, jadi Raden Salawe. Nah, yang ketiga ada Raden lagi dekat dia dari rumah abah sebelah timur sebelah sana. Itu satu keturunan, mohon maaf, satu keturunan dia Raden, tapi tidak waras. Iya, tidak waras anak-anaknya itu. Padahal orang kaya. Nah, akhirnya orang Suci tidak mau dipanggil Raden karena takut Raden Salawe dan tidak waras. Kalau yang lain, mohon maaf, kalau yang lain ke Limbangan, ke Cibatu pasti pakai Raden dan nggak dibilang Raden. Nah itu salah satu. Jadi kalau nanti dibilang Mas, kalau yang sudah kakaknya Nyai Nah gitu, ya. Nyai Nah kalau yang ya usia istri saya sekarang sudah Nyai Nah. Tapi yang lebih akrab itu Aceh ini Mas. Apa walaupun sekarang paling tua di Mulyadi, tetap saja kalau yang panggil akarnya Aceh mereka gitu. Aceh dan para Aceh dan para Cimas yang saya hormati. Ya itulah yang saya dan keluarga pesantren Suci juga dari yayasan mohon maaf kalau tidak maksimal penerimaan kami. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada hari ini hanya doa yang bisa menyertai keberangkatan saudara-saudara kami tahun itu tahunnya baru ketemu 220 tahun resminya. Iya. Tapi kan di awalan dari tahun 57 apa dari 60, tapi resminya sampai nyambung itu sebetulnya ketemunya kita itu 220 tahun. Baru ketemu sampai akhirnya ada silaturahmi, saya dengan rombongan kemana ke Catak Gaya itu 220 tahun baru kita ketemu selaku saudara. Betapa rindu dan keinginannya. Insya Allah pulang dari sini karena ini dari tanah suci cuma tidak bisa umroh saja. Karena kalau saya bikin Ka'bah nanti saya dianggap Abraham. Pulang dari tanah suci, kenapa dikatakan ini kampung suci? Kalau ke orang Bogor, orang Cianjur sebelah barat dari Garut, mau kemana? Mau ke Suci. Pak ditunjukinya bukan ke sini, pasti ke makam Bodong itu. Jadi di kampung. Gitu. Padahal kampung suci yang aslinya di atas sampai di sini. Itu kampung suci. Kenapa di kampung suci? Karena ada sungai dari makam Bodong itu yang langsung ke belakang rumah Abah. Itu sih kan. Dulu cerita orang tua saya bertanya, kenapa ini disebutkan kampung suci? Karena sungai namanya aliran sungai Cisapi namanya. Itu dari makam Bodong langsung ke pesantren suci yang belakang rumah Abah. Walaupun sekarang
sudah tidak berfungsi karena terhalang oleh perumahan, karena airnya sudah mulai kering. Nah, mudah-mudahan ke tanah suci kita sudah berziarah kepada leluhur kita, mulai berangkat sampai pulang, mudah-mudahan mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Barakah yang tertinggi bisa semakin dieratkan dan dikenalkan selaku saudara, walaupun terhalang bahasa. Mau ngobrol mau apa takut salah, atau mungkin terhalang adat istiadat kebiasaan biasanya gimana. Salah satu yang Abah Yutis di pesantren itu, Abah itu tidak mau ada batas antara kiai santri dengan jamaah. Kalau lihat profil Abah ya begitu. Kalau lagi minum habis itu Abah mau minum ada sisa, siapapun pasti Abah ambil. Jangan dilarang apa itu. Karena Abah itu pengamal hadis sul mukmin syifa. Sisanya orang mukmin itu adalah obat. Itu. Walaupun yang pesan-pesan yang lain ada adat dan istiadat kebiasaan yang masih dijaga. Kalau Abah enggak, masing-masing punya karakternya. Nah, untuk itu kami mendoakan semoga perjalanan pulangnya sehat, selamat, lancar, dan tetap disertai barakah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, walaupun kecil dan tidak berarti, dan juga tidak tahu-tahunya malam itu ada oleh-oleh untuk ciri khas makanan Garut. Apa isinya saya juga kurang tahu. Dari ibu-ibu, monggo kalau nanti yang membuatkan walaupun hanya sedikit. Walaupun itu sebagai kenang-kenangan saja. Sebelum berangkat sarapan dulu sudah disediakan. Dan sekedar mengganja lapar, ternyata ibu-ibu menyiapkan juga nasi kotak untuk di mobil. Untuk mengganja lapar saja sebelum sana katanya untuk mengganja lapar di perjalanan, ternyata ibu-ibu sudah disediain nasi kotak. Saya juga ya udah kalau sudah disediain ya udah nanti dimasukkan ke mobil gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan mendapatkan kabul dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu wa ta'ala bi sahabat Rasulullah wa alamin. Allahumma innaka as-sami'ul 'alim wa innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma yassir lana fi umurina waqdi hajatana wasfi mardana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallahul hayyul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bifadli subhanahu wa ta'ala wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah wa barakatuh.